Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya Juli Agustin dari kelompok POA 03. Di bagian ini saya akan menyampaikan dua topik awal perihal tentang production dan and operation analysis dari studi kasus La Familia Baik, di mana saya akan menjelaskan bagian dari forecasting dan aggregate planning. Yang pertama adalah forecasting. Studi kasus yang kami lakukan pada proyek kali ini adalah La Familia Bike, yang dimana pada era pandemi mengalami peningkatan permintaan karena tren gaya hidup sehat dan meningkatnya aktivitas dalam bersepeda. Berdasarkan data historis dari penjualan 3 tahun terakhir, kami melakukan peramalan atau forecasting penjualan tahun 2022 agar pemenuhan demand lebih optimal. Hasil forecasting ini menjadi dasar dari pertimbangan pengembangan kapasitas seperti small production plan dan small warehouse. Data penjualan digunakan pun sudah disesuaikan dengan ketentuan dari Pratikum, yaitu dengan menambahkan 3 digit terakhir dari angka NIM dari anggota masing-masing dalam kelompok kami. Selanjutnya, metode pertama yang kami lakukan adalah time series decomposition, di mana bisa kita singkat menjadi TSD. Dari perhitungan pola penjualan, hal ini menunjukkan bisa dilihat dari tren yang meningkat secara konsisten dengan nilai level yang menggambarkan rata-rata dasar demand atau permintaan. Sedangkan nilai tren menunjukkan kenaikan demand per periode. Seasonal index menunjukkan adanya pola musiman kecil namun jelas terlihat. Artinya, di setiap periode yang sedikit di bawah rata-rata tren dan ada periode yang sedikit di atasnya. Dari sisi akurasi, hasil dari TSD ini cukup baik karena nilai error rata-rata relatif kecil. Sehingga model ini bisa dikatakan cukup representatif untuk proyeksi demand permintaan ke depannya dan dapat dipakai sebagai perencanaan kapasitas dan produksi ke depannya. Selanjutnya, hasil dari moving average. Metode kedua yang kami lakukan adalah moving average atau MA, yang dimana secara karakter MA itu menghasilkan prediksi yang lebih halus karena mengambil rata-rata beberapa periode terakhir. Namun, karena data La Familia memiliki tren yang naik, maka MA cenderung tertinggal atau ada dikatakan menimbulkan sebuah lagging dan berpotensi under forecast saat demand naik dengan cepat. Itu terlihat dari hasil evaluasi yang error yang bisa terlihat jauh lebih besar dibanding metode yang mampu menangkap tren. Selanjutnya, metode Holtz and Winter. Kami membandingkan data ini dengan menggunakan metode Holtz and Winter. Holtz lebih adaptif untuk data yang memiliki tren karena memasukkan komponen level dan tren. Hasil errornya lebih kecil dibandingkan dengan MA. Winter sendiri melengkapi Holtz dengan komponen musiman sehingga cocok untuk data yang memiliki level, tren, dan seasonality, dari mana hasil evaluasi ini menghasilkan akurasi yang sangat baik dan menjadi salah satu kandidat terbaik untuk forecasting study case La Familia. Selanjutnya, ringkasan dari output terbaik dari metode-metode yang sudah kita lakukan. Kesimpulan dari forecasting yaitu total rencana produksi tahun 2022 yakni berada di angka 1.091.775 unit dengan expected revenue sekitar 1,83 triliun. Hasil forecasting juga menunjukkan bahwa demand cenderung meningkat. Implikasinya, perusahaan perlu memperkuat kapasitas agar tidak kehilangan peluang penjualan. Karena itu,
Opsi pengembangan seperti pembangunan small production plan bisa menjadi prioritas yang lebih relevan untuk menjawab demand yang terus naik. Selanjutnya, kita masuk ke aggregate planning. Setelah demand di tahun 2022 diprediksi, selanjutnya kita melakukan aggregate planning, yang di mana tujuannya yaitu menentukan strategi produksi yang optimal untuk memenuhi forecast demand dengan mempertimbangkan kondisi awal seperti persediaan yang tersisa dari akhir 2021. Jadi, output forecasting pada modul sebelumnya menjadi input utama untuk menyusun rencana produksi agregat sepanjang tahun 2022. Berikutnya, dalam agregat planning, kami membandingkan beberapa strategi. Yang pertama, yang pertama yaitu di Zero Inventory Plan atau Chase Strategy, di mana tenaga kerja itu berubah mengikuti demand. Kelebihannya, inventorinya lebih rendah, namun konsekuensinya adalah biaya hiring ataupun biaya firingnya, pemecatannya, itu pun menjadi ikut meningkat. Yang kedua adalah constant workforce plan, di mana tenaga kerja itu dijaga konstan di level tinggi. Kelebihannya yaitu dia lebih stabil tanpa hire ataupun fire, namun inventory cenderung menumpuk sehingga biaya holdingnya cukup besar. Baik, kemudian adalah poin yang ketiga, di mana adanya overtime plus lost sales. Ini di mana workforce itu relatif lebih stabil, namun overtime dipakai sebagai penyangga saat kapasitas reguler berkurang. Ini akan menghasilkan biaya total terendah yaitu sekitar 173 miliar rupiah. Oke, yang keempat adalah overtime plus subcontract, di mana setelah regular dan overtime, kekurangan dipenuhi lewat subcontract. Biayanya lebih tinggi daripada overtime dan lost sales, sekitar di 185 miliar, tetapi lebih aman untuk mengurangi resiko tidak terpenuhinya demand atau permintaan. Jadi, jika prioritas perusahaan adalah minimum cost, strategi yang dipilih adalah overtime dan lost sales. Namun jika prioritas service level dan menghindari adanya lost sales, strategi yang digunakan yang terbaik adalah overtime dan subcontract. Uh, Walaupun secara biaya bisa dikategorikan lebih mahal. Selanjutnya yaitu kita masuk pada assembly process. Pada assembly process, kita bisa mendapatkan sebuah strategi yang baik, yaitu melalui perhitungan agregat planning yang dimana kita membuat sebuah assembly chart atau AC untuk menggambarkan urutan dan hubungan proses perakitan sebuah produk, serta menyusun product structure yang menunjukkan adanya hubungan yang hierarkis antara produk akhir, sub-assembly, dan komponen penyusunnya. Selain itu, data jumlah kebutuhan setiap komponen untuk memproduksi satu unit produk juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Bill of Material atau BOM, sehingga hubungan antara produk akhir dan material penyusunnya itu dapat dianalisis secara sistematis. Berikut merupakan data-data komponen beserta kode dan kuantitinya yang selanjutnya akan kami proses ke dalam bentuk chart. Bisa dilihat bahwa di sebelah kiri ini merupakan salah satu assembly chart dari part komponen La Familia Bike, di mana assembly chart ini menunjukkan urutan pekerjaan terintegrasi pada kasus yang di mana pada kasus ini terdapat 12 part yang disusun oleh 4 assembly process, 3 sub assembly process, dan 4 sub assembly process, yang akhirnya menjadi sebuah produk jadi ataupun produk akhir. Oke, selanjutnya adalah product structure. Bisa dilihat dari diagram di bawah ini. Ini merupakan sebuah struktur assembly process yang di mana alur perakitannya terlihat bertahap
dimulai dari penggabungan komponen dasar menjadi sub-sub assembly atau yang bisa disingkat dengan SSA, yang kemudian naik ke sub-assembly atau SA dan akhirnya menjadi assembly utama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk perihal Bill of Material. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Bill of Material. Berdasarkan Bill of Material atau BOM, kebutuhan material untuk memproduksi satu unit sepeda dapat dihitung secara kuantitatif. Komponen utama yang menghubungkan antara lain yaitu grip, yang pertama grip ada satu unit, brake satu unit, basket satu unit, bodinya satu unit, sadel satu unit, pedal ada dua unit, kemudian chainstay satu unit, wheels ada dua unit, hub ada dua unit, rim ada dua unit, tire dua unit, dan spokes 30 unit. Dengan adanya BOM yang tersusun secara detail, perusahaan dapat menghitung kebutuhan material secara akurat dan melakukan pengendalian persediaan secara lebih efektif pada setiap level perakitan. Kemudian pada slide ini ditampilkan Master Production Schedule atau MPS, kan? Yang berfungsi sebagai penghubung utama antara perencanaan produk jangka menengah dan kegiatan operasional di lantai produksi. MPS menjadi dasar penentuan kapan dan berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar mampu memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan kelebihan maupun kekurangan persediaan. Dalam tabel ini menunjukkan beberapa parameter penting seperti light time. Light time sebesar 1, on head ada 500, kemudian load size ada 1, kemudian safety stock ada 8.750, demand time for fence ada 4, planning time fence ada 8. Yang berfungsi untuk membatasi fleksibilitas perubahan jadwal produksi agar sistem tetap stabil. Permintaan berasal dari dua sumber yaitu forecast dan customer order. Pada periode awal, produksi masih mengandalkan persediaan yang tersedia, namun seiring meningkatnya permintaan, sistem MPS menetapkan master schedule produksi. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan ketersediaan persediaan. Pada kolom project available balance, di sini menunjukkan proyeksi sisa persediaan di setiap periode. Ketika persediaan mendekati atau bahkan berada di bawah safety stock, secara otomatis mengatur jadwal produksi agar tidak terjadi stock out. Sementara itu, kolom available to promise di sini menunjukkan jumlah produksi yang masih dapat dijanjikan kepada pelanggan baru tanpa mengganggu pesanan yang sudah ada. Sebagai contoh, jika pada suatu periode MPS menetapkan produksi sebesar 48.568 unit sepeda, maka kebutuhan material utama yaitu spokes di sini 1.457.040 unit, kemudian ter ada 97.136 unit, kemudian wheels di sini ada 97.136 unit. Oke, kita lanjut ke MRP, yaitu Material Requirement Planning, merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang berfungsi untuk menerjemahkan Master Product Schedule
ke dalam kebutuhan bahan baku, komponen, dan sub-assembly secara terperinci. Setelah jadwal produksi utama ditetapkan dalam MRP, memastikan bahwa seluruh material yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang tetap pada waktu yang tepat untuk mendukung pelaksanaan produksi. Melalui MRP dilakukan proses perhitungan kebutuhan material bersih dengan mempertimbangkan bill of material, persediaan yang tersedia atau on-hand inventory, pesanan yang sedang berjalan atau scheduling replace, serta lead time masing-masing material. Karena setiap komponen memiliki lead time yang berbeda. MRP berperan penting dalam menentukan kapan material harus dipesan atau diproduksi agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan persediaan. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Mufetiska. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode lot sizing. Lot sizing sendiri adalah biaya untuk suatu kali pemesanan atau suatu kali produksi. Karena demand yang fluktuatif, kami menggunakan 4 metode lot sizing. Yang pertama itu ada silver mill heuristic, di mana secara garis besar metode ini adalah menggunakan rata-rata per periodenya. Misalnya menggunakan berbagai iterasi. Misalnya di iterasi 1 ternyata perhitungannya itu sekian, kemudian iterasi selanjutnya mengalami penurunan, kemudian selanjutnya lagi mengalami penurunan, dan ternyata ketika di iterasi selanjutnya mengalami kenaikan, maka kita mengambil biaya sebelum terjadinya kenaikan tersebut. Kemudian untuk part period balancing adalah metode kedua yang kami gunakan, di mana metode ini secara garis besar adalah menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya, metode lot sizing yang kami gunakan yang ketiga itu adalah list cost unit. List cost unit ini menggunakan atau meminimalkan biaya rata-rata per unit. Berbeda dengan silver mill yang menggunakan rata-rata per period, untuk lot sizing dengan metode list cost unit ini menggunakan rata-rata per unit, meminimalkan rata-rata per unit. Selanjutnya, metode yang terakhir itu adalah Wagner-Whiting. Metode ini adalah metode berbasis dynamic programming, di mana metode ini mengevaluasi seluruh alternatif titik pemesanan yang paling memungkinkan. Setelah melakukan 4 metode itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk silver mill, kami mendapatkan total cost yaitu sebesar Rp6.908.000. Selanjutnya untuk list cost unit, total costnya Rp6.902.000. Dan part period balancing, total costnya itu Rp6.902.000 juga. Kemudian metode yang terakhir yaitu Wagner-Whiting, kami mendapatkan total cost paling kecil yaitu Rp6.781.000. Dengan tujuan menekan cost, tentunya untuk biaya outsizing antara komponen dan juga assembly ini kami menggunakan biaya outsizing dari metode yang paling menghasilkan biaya paling sedikit atau biaya paling kecil. Tentunya dari hasil tersebut bisa disimpulkan kelompok kami menggunakan hasil sizing dari Wagner-Whiting, di mana biaya untuk komponennya bisa terlihat, misalnya untuk komponen body yaitu Rp550.000 dan seterusnya. Sementara untuk biaya assembly, misalnya di assembly 1 Rp715.000 dan seterusnya. Kemudian karena di soal itu ditanyakan berapa pendapatan pada tahun 2022, kami menghitung dari nilai forecast yang kami dapatkan. Kebetulan kami mendapatkan studi kasus untuk memforecast sepeda berwarna kuning. Kami mendapatkan forecast sale untuk pada tahun 2022 di sepeda warna kuning itu adalah 1,8 triliun.
Ini kami dapat dari total penjualan dikalikan dengan, maksud saya demand penjualan, forecast demand penjualan dikalikan dengan biaya atau harga per unit dari sepeda tersebut. Selanjutnya kita juga bisa melihat expected revenue pada tahun 2022 didapat dari jumlah penjualan atau forecast penjualan dari sepeda warna hijau dan kuning, kemudian dikalikan dengan cost-nya masing-masing, cost per unitnya. 2023 juga begitu. Sementara jumlah sepeda yang harus diproduksi itu kami dapatkan dari nilai forecast yang sudah kami cari, yaitu untuk sepeda warna hijau sebesar 549.667 unit, dan untuk sepeda kuning 542.182 unit yang harus diproduksi. Kemudian untuk biaya overtime dan subkontrak ini kami dapatkan dari hasil agregat planning, di mana biaya untuk overtime atau lembur karyawan dan juga biaya outsource-nya itu kami dapatkan di angka 185 miliar rupiah. Dan juga untuk production plan-nya kami memutuskan untuk membuat satu production plan yang baru dengan biaya 113 miliar. Ini sudah include dengan biaya pajaknya 11%. Kami tidak memutuskan untuk membuat warehouse karena menurut hemat kami itu tidak optimal. Biaya penyimpanannya itu masih bisa terkendali. Selanjutnya, total cost yang harus La Familia Bike keluarkan itu adalah jumlah dari biaya lot size, dari komponen dan juga assembly, ditambah biaya overtime dan subcontract, terus biaya membangun satu production plan yang baru. Kemudian kami mendapatkan expected revenue untuk La Familia Bike itu adalah sebesar 3,8 triliun dengan expected profit-nya itu 3,5. Ini didapat dari selisih antara expected revenue dengan cost yang harus dikeluarkan oleh La Familia Bike, itu 298 triliun rupiah. Maka didapatkan profitnya itu 3,5 triliun. Selanjutnya, karena La Familia Bike ini memiliki 6 work center, untuk produksi yang optimal dan terstruktur dan terorganize, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan Kanban, di mana Kanban ini adalah kartu perintah produksi. Bisa dilihat di sini, misalnya di work office yang maksudnya work center yang ke-6 terdapat pekerjaan assembly 1, 2, dan 3. Ini bisa saja tidak terkendali jika kita bias mendefinisikan produksi mana yang harus dimulai duluan atau produksi mana yang harus kita kerjakan, dan juga kita tidak tahu berapa kuantitinya. Maka dengan kartu Kanban ini bisa diselesaikan permasalahannya. Seperti terlihat misalnya di kolom K ini menandakan bahwa untuk pengerjaan basket ini membutuhkan 504 kartu Kanban, di mana di setiap kartunya itu terdapat 25 perintah. Selanjutnya, setelah semua pekerjaan terorganize, kita juga harus menyusun satu komponen yang menjadi keunggulan La Familia Bike daripada kompetitornya, yaitu komponen brake, di mana terdapat 5 komponen penyusunnya yang diproduksi pada 4 mesin seperti terlihat pada layar. Misalnya untuk kaliper di mesin yang pertama itu membutuhkan waktu 7 menit, di milling itu 10 menit,
di drilling itu 5 menit, dan efisiensi 1 menit. Maka kita harus mencari optimal solution, pekerjaan mana yang harus kita selesaikan duluan agar bisa mendapatkan nilai yang paling optimal atau waktu yang paling singkat. Selanjutnya, dengan menggunakan metode perhitungan operasional schedule, kita bisa menggunakan 3 iterasi. Yang pertama adalah iterasi mesin 1 dan 4. Yang kedua, iterasi mesin 1 ditambah mesin 2 dan mesin 3 ditambah mesin 4. Iterasi ketiga itu mesin 1 ditambah mesin 2 ditambah mesin 3 dan mesin 2 ditambah mesin 3 ditambah mesin 4. Saya akan mencontohkan iterasi yang pertama, yaitu mesin pertama dan mesin keempat. Di sini sudah ada jobnya, yaitu job 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana masing-masing sudah ada waktunya. Misalnya di mesin 1, job 1 butuh waktu 2 menit, efisiensi butuh waktu 7 menit. Kita harus cari optimal solution, urutan mana yang paling menghasilkan nilai terkecil atau waktu tersingkat. Caranya itu kita cari mana nilai atau waktu yang paling sebentar dari antara waktu-waktu yang ada di sini. Misalnya 1. Karena 1 ini waktu yang paling singkat, kita lihat 1 itu adalah job yang kedua, maka kita taruh di sebelah kanan karena ini terdapat di sebelah kanan. Kemudian nilai terkecil kedua yaitu 2 menit, di mana 2 menit ini adalah job 1. Karena terletak di sebelah kiri, maka kita simpan di kiri. Kemudian yang terkecil ketiga yaitu job nomor 3 dengan waktu 2 menit. Kita taruh di sebelah kiri karena dia ada di sebelah kiri. Kemudian yang terkecil keempat yaitu dengan 4 menit, job 4 karena dia ada di kanan, kita taruh di kanan. Kemudian yang terakhir tinggal job 5, kita pilih yang mana yang paling kecil antara di mesin 1 atau di mesin 4, yaitu di mesin 1 dengan waktu 5 menit. Maka kita isi di kolom yang paling kosong. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa sih satu pekerjaan itu bisa selesai berapa lama, kita menggunakan Gantt chart. Ini adalah Gantt chartnya, dan ketika kita sudah sampai akhir proses, yaitu kita mendapatkan nilai 39 menit untuk satu pekerjaan selesai dengan urutan pekerjaan 1, 3, 5, 4, 2. Begitu juga dengan iterasi kedua dan ketiga, prosesnya sama. Kita mendapatkan hasil untuk iterasi kedua itu 39 menit, iterasi ketiga itu 43 menit. Maka urutan pekerjaan 1, 3, 5, 4, 2 atau 3, 5, 1, 4, 2 ini bisa dipilih karena memiliki nilai yang paling sebentar atau nilai yang paling kecil di antara 3 iterasi, yaitu 39 menit. Selanjutnya, jika pekerjaan sudah bisa kita atur, kita juga mau mengatur karyawannya atau tenaga kerjanya. Di sini kita bisa lihat studi kasusnya ini untuk hari Senin membutuhkan operator 58, Selasa membutuhkan 65 operator, Rabu membutuhkan 55 operator, Kamis membutuhkan 57 operator, dan Jumat membutuhkan 65, Sabtu 63, dan Minggu 60. Di sini ada skenario bagaimana pekerja itu libur. Yang pertama adalah skenario yang pertama itu dia bisa libur di hari Selasa dan hari Rabu. Skenario yang kedua liburnya hari Rabu dan hari Kamis. Skenario yang ketiga liburnya Kamis Jumat. Skenario keempat liburnya Jumat Sabtu. Skenario kelima liburnya Sabtu Minggu. Skenario keenam liburnya Minggu Senin, dan skenario yang ketujuh liburnya Senin Selasa, dimana perharinya itu jumlah atau kebutuhan operatornya itu berbeda-beda. Kita bisa menggunakan lingo untuk pemecahan masalahnya. Kita bisa menerjemahkan atau mengkonversi studi kasus ini atau permasalahan ini ke sintaks di lingo.
Misalnya yang pertama, X1 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 lebih dari sama dengan 58. Ini artinya X1 itu kan masuk, dan ini langsung ke X4, di mana X4 itu merepresentasikan hari Kamis. Hari Kamis ditambah X5 hari Jumat, X6-nya hari Sabtu, dan X7-nya hari Minggu. Yang tidak ada itu X2 dan X3, karena skenario yang pertama itu liburnya itu di Selasa dan juga Rabu, maka ini tidak ditulis. Begitupun seterusnya kita definisikan untuk skenario ini ke Linggo. Selanjutnya setelah itu kita buat X1 lebih dari sama dengan 0, karena harinya itu pasti tidak akan minus. Kita buat dari 1 sampai 7, yang artinya dari Senin sampai Minggu. Kita juga definisikan melalui sintaks di Linggo add gin X1. Ini menandakan bahwa angka ini integer. Selanjutnya kita bisa solve dan kita mendapatkan hasilnya di sini. Bisa kita lihat objective value-nya ini 85. Artinya untuk bisa menjalankan skenario ini kita memerlukan 85 staff atau 85 operator. Dengan skenario-nya itu bisa berjalan, yang liburnya hari Selasa dan hari Rabu 9 orang, bisa dilihat di sini. X2 yaitu skenario kedua, liburnya hari Rabu dan hari Kamis, ada 15 orang. Yang liburnya hari Kamis dan hari Jumat ada 11 orang. Liburnya hari Jumat dan hari Sabtu 9 orang, dan seterusnya. Pasti ini dijumlahkan hasilnya 85. Maka skenario nanti jadwal operator masuknya itu gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya, setelah melakukan semua penjadwalan secara terstruktur, kita bisa mencari La Familia Capabilities. Kami menemukan total waktu idle itu di perhitungan kami adalah 64 menit. Untuk menyelesaikan satu pekerjaan kami membutuhkan 39 menit. Working hour-nya 480 menit atau sama dengan 8 jam. Kemudian number of finished good-nya itu 12 unit. Number of finished good while the production before ongoing itu 19. Kami mendapatkannya 19. Dan mesin idle dalam satu harinya itu kami mendapatkan 87 menit. Selanjutnya kami bisa menginput angka-angka ini ke sini. Kemudian ini kami dapatkan dari data sebelumnya di perhitungan MPS. Dan hasilnya kami mendapati safety stock untuk MRP ketika satu produksi selesai itu tidak match. Begitupun ketika batch yang masih berjalan kami menemukan hasil MRP-nya juga tidak match. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami POA03. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemahaman atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih.